Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di materi ilmu pengetahuan alam kelas 6 Ibnu Rusyid MI Rodatul Mu'allimin pada pertemuan ketiga dan 4, yang pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, kali ini kita belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Oke. Jadi cara perkembangbiakan pada hewan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dengan cara vegetatif, yang kedua dengan cara generatif. Jadi vegetatif itu perkembangbiakan yang tidak melalui peristiwa perkawinan. Biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah yang tidak memiliki tubuh dengan struktur yang tidak sempurna. Ada 3 cara untuk perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu tunas. Biasanya ini ada di hidra, kemudian ada fragmentasi, ini ada di cacing pita, cacing pipih, kemudian ada juga dengan cara membelah diri, yaitu seperti amoeba ya. Jadi ini yang pertama yaitu secara bertunas, yang kedua fragmentasi, yang ketiga membelah diri. Ini vegetatif ya, hewan ya. Oke. Tapi pada materi kelas 6 ini yang lebih ditekankan adalah tentang perkembangbiakan pada hewan secara generatif. Ini yang lebih ditekankan ya, bukan vegetatifnya. Vegetatifnya yang penting kita tahu aja dulu. Pada perkembangbiakan hewan secara generatif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok hewan ovipar. Ovipar disebut juga dengan bertelur. Jadi setelah terjadi pembuahan, hewan akan menghasilkan telur. Telur dikeluarkan oleh induk betina, kemudian dierami, ditutup tanah ataupun ditutup daun, ataupun mungkin kalau seumpama ayam itu biasanya dierami ya. Beberapa waktu telur akan menetas dan kemudian individu baru akan keluar. Jadi contoh hewan ovipar yaitu ayam, itik, burung, angsa, kupu-kupu, ada penyu, ada merpati ya. Oke, yang kedua kelompok hewan jenis hewan vivipar. Kalau vivipar adalah hewan yang cara perkembangbiakannya dengan cara melahirkan. Hewan yang melahirkan termasuk kelompok mamalia, contohnya kucing, kemudian monyet, gajah, ada juga sapi, kemudian lumba-lumba, kemudian singa laut, seperti itu ya. Yang ketiga adalah jenis kelompok hewan ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan juga sekaligus melahirkan. Jadi 2 fase dialami bergantian. Jadi setelah pembuahan, induk betina akan menghasilkan telur. Embrionya di dalam telur akan mengalami perkembangan. Embrio yang ada di dalam telur itu mengalami perkembangan dalam waktu tertentu. Setelah menetas di dalam tubuh induknya, induk betina akan melahirkan. Jadi contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ini yaitu hiu, kemudian kadal, ikan pari, kuda laut, kemudian apa ini, lupa, bunglon ya. Oke, platypus ya. Oke, itu adalah materi tentang perkembangbiakan pada hewan. Jadi cukup singkat. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video materi berikutnya, yaitu tentang melestarikan hewan dan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.